Bab 4 dan hasil pembahasan hasil. Gambaran tempat pengumpulan data studi kasus ini dilakukan di Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani, Samarinda yang terletak di Jalan Palang Merah nomor 1, Sidodadi, Samarinda Hulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Penulis menggunakan ruangan Mawar Nifas dari tanggal 2 sampai 7 April 2019. Ruangan ini adalah ruangan yang dikhususkan ibu setelah melahirkan normal maupun seksio, sesaria, dan wanita yang mengalami masalah dalam sistem reproduksi yang diterima dari ruang Verloskammer atau VK atau yang diterima langsung setelah pasien datang dari IGD dan Poli. Data asuhan keperawatan itu yang pertama ada pengkajian, kedua diagnosa keperawatan, ketiga perencanaan, keempat pelaksanaan, 5 evaluasi. Pengkajian klien 1, identitas klien 1, nama inisial Nyonya S, baru umur 46 tahun, jenis kelamin perempuan, status perkawinan menikah, pekerjaan IRT, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, alamat Jalan Sadio Bone, nomor register itu. Terus identitas klien 2, nah, pasien inisial Nyonya N, umur 36 tahun, jenis kelamin perempuan, status perkawinan menikah, pekerjaan IRT, agama Islam, pendidikan terakhir tamat SMA, alamat Jalan Abdul Wahab Sarani, Balikpapan. Pembahasan pengajian. Ditemukan data pada saat pengkajian pasien 1 mengeluh nyeri pada perut bagian bawah karena perdarahan dengan kualitas seperti tertusuk skala 5, nyeri sedang, hilang timbul, didapatkan pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah 170/80, nadi 80, RR 20 dan suhu 36, dan pemeriksaan hemoglobin. Karsinoma cervical invasif tidak memiliki gejala, namun karsinoma invasif ini dapat menyebabkan sekret vagina atau perdarahan vagina bersamaan dengan tumbuhnya tumor. Gejala yang muncul kemudian adalah nyeri punggung bagian bawah atau nyeri tungkai akibat kadang-kadang saraf lumbosakralis. Berbeda dengan klien kedua, pasien tidak ada mengeluh nyeri tetapi mengeluh sesak napas. Pemeriksaan fisik terdapat pernapasan cuping hidung menggunakan otot bantu napas dan frekuensi napas pasien mencapai 26 kali per menit. Pada klien kedua tidak ada keluhan perdarahan tetapi mengeluhkan lemas. Pasien mengatakan mual muntah dan BAB cair 5 kali per hari. Hasil pemeriksaan balance cairan kurang dari 326 dan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan natrium 129, kalium 2,1, klorin 102. Menurut Aspiansi 2017, pengobatan kanker serviks sendiri akan mengalami beberapa efek samping antara lain sesak napas, mual muntah, susah menelan, bagi saluran pencernaan terjadi diare, gastritis, sulit membuka mulut, sariawan, penurunan nafsu makan terdapat pada terapi eksternal radiasi. Pembahasan. Ditemukan data pada kedua pasien mengalami penurunan berat badan, mual muntah, perut terasa kenyang, dan nafsu makan menurun, sedangkan data antropometri yang didapatkan pada pasien 1 terdapat penurunan berat badan hingga 10 kg dan pada pasien 2 terdapat penurunan berat badan 2 kg. Hal ini sesuai teori menurut Dula Dewi 2014. Malnutrisi juga menyebabkan terjadinya depresi pada pasien yang ditandai oleh perubahan kualitas hidup dan penurunan drastis pada pasien kanker serviks bersifat multifaktorial seperti akibat terapi anti kanker, anoreksia, dan asupan makanan yang tidak adekuat. Keluhan klien pertama dan kedua dengan diagnosis ansietas, yaitu klien mengatakan merasa cemas dan khawatir terhadap kondisi yang dihadapi. Klien terlihat murung dan gelisah, pasien terlihat kurang kooperatif jika ditanya. Menurut teori Asiani 2017, tidak sedikit pula pasien dengan diagnosa positif kanker ini merasa cemas atau penyakit yang dideritanya. Kecemasan tersebut bisa dikarenakan dengan kurangnya pengetahuan tentang penyakit, ancaman, status kesehatan, dan mitos di masyarakat bahwa kanker tidak dapat diobati dan selalu dihubungkan dengan kematian. Pembahasan diagnosa keperawatan. Diagnosa yang berbeda antara pasien 1 dan 2 adalah pada pasien
1 yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis dan perfusi jaringan tidak efektif berhubungan dengan penurunan hemoglobin. Dan pada pasien 2 muncul diagnosa keperawatan pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas dan hipovolemia berhubungan dengan kurangnya cairan aktif. Diagnosa yang sama antara pasien 1 dan 2 adalah defisit nutrisi berhubungan dengan kurang asupan makanan, ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap konsep diri dan resiko infeksi berhubungan dengan penyakit kronis. Pembahasan diagnosa keperawatan sesuai teori nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis menurut buku SDKI 2016. Nyeri kronis adalah pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual dan fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat dan konstan yang berlangsung lebih dari 2 bulan. Gejala dan tanda adalah ada 2 yaitu mayor dan minor. Perfusi jaringan tidak efektif berhubungan dengan penurunan hemoglobin menurut Brunner 2013 pada pasien kanker serviks. Pada pasien kanker serviks mengalami sekret berlebihan, keputihan peradangan dan lesi dan dilakukan pemeriksaan hematologi. Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas dan hipovolemia berhubungan dengan kurangnya cairan aktif menurut teori Astiani 2017. Efek samping antara lain sesak napas, mual muntah, sulit menelan bagi saluran pencernaan, terjadi diare, gastritis, sulit membuka mulut sariawan, penurunan nafsu makan biasa terdapat pada terapi eksternal radiasi. Defisit nutrisi berhubungan dengan kurang asupan makanan, resiko infeksi berhubungan dengan penyakit kronis. Defisit nutrisi dihubungkan dengan penurunan berat badan yang mencolok, kelemahan umum, perubahan kemampuan fungsional, kelambatan penyembuhan luka, peningkatan kerentanan terhadap infeksi dan perpanjangan rawat inap. Ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap konsep diri. Konsep diri pasien meliputi gambaran diri, peran, dan identitas. Kaji juga ekspresi wajah pasien yang murung atau sedih serta keluhan pasien yang merasa tidak berguna atau menyusahkan orang lain. Pasien kanker serviks post kemoterapi biasanya mengalami keluhan cemas dan ketakutan. Pembahasan perencanaan nursing intervention classification adalah sebuah taksonomi tindakan komprehensif berbasis bukti yang perawat lakukan di berbagai tatanan keperawatan. Nganda 2015. Intervensi yang berbeda juga disesuaikan dengan diagnosa pasien 1 dan 2 yaitu intervensi pada diagnosis nyeri akut dan perfusi jaringan tidak efektif pada pasien 1, pada pasien 2 intervensi pada diagnosa pola nafas tidak efektif dan hipovolemia. Intervensi yang diberikan pada pasien 1 dan 2 sesuai dengan diagnosa yang ditegakkan. Intervensi yang sama pada kedua yaitu diagnosis defisit nutrisi, ansietas, dan resiko infeksi. Pelaksanaan keperawatan tindakan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan pada pasien pertama dengan mengidentifikasi karakteristik nyeri PKRST, mengobservasi reaksi nonverbal terhadap rasa nyeri, mengajarkan teknik relaksasi nafas untuk mengurangi nyeri, dan berkolaborasi untuk memberikan obat analgetik sesuai dengan program terapi pada pasien pertama. Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah selanjutnya sesuai dengan perencanaan pada pasien pertama yaitu perfusi perifer tidak efektif dengan mengkaji adanya perdarahan, memonitor vital sign, memonitor hasil hemoglobin, dan memberikan transfusi darah 2 kop per hari. Berdasarkan perencanaan yang dibuat, peneliti melakukan tindakan keperawatan yang telah disusun sebelumnya untuk mengatasi masalah pola nafas tidak efektif pada pasien kedua yaitu dengan memposisikan pasien untuk mengurangi sesak napas, memonitor status pernapasan dan oksigenasi, memonitor suara tambahan. Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah selanjutnya pada pasien kedua sesuai dengan perencanaan dengan mempertahankan intake dan output, memonitor status hidrasi, monitor hasil pemeriksaan laboratorium, memantau tanda-tanda vital setiap 15-1 jam, memberikan cairan dan obat melalui intravena.
Pelaksanaan keperawatan, tindakan keperawatan yang dilakukan untuk mengatasi keperawatan defisit nutrisi pada kedua pasiennya sesuai dengan intervensi, yaitu dengan mengidentifikasi status nutrisi pasien, mengidentifikasi alergi, memonitor asupan makanan, dan yang terakhir menganjurkan pasien untuk menghabiskan porsi makan yang telah diberikan atau makan sedikit tetapi dalam jangka waktu sesering mungkin untuk menghindari adanya malnutrisi. Tindakan keperawatan yang dilakukan untuk mengatasi masalah keperawatan ansietas pada kedua pasien dengan intervensi yang telah dibuat, yaitu memonitor adanya tanda-tanda ansietas, melakukan BHSP, mendengarkan keluhan pasien dengan penuh perhatian, menganjurkan pasien untuk mengungkapkan apa yang dirasakan saat ini, dan mengajarkan teknik relaksasi. Tindakan keperawatan yang dilakukan untuk mengatasi masalah perawatan risiko infeksi pada kedua pasien disesuaikan dengan intervensi, yaitu dengan menganjurkan kepada pasien untuk meningkatkan intake nutrisi, mendorong pasien untuk istirahat dan cukup, dan mengajarkan kepada pasien dan keluarga tanda dan gejala infeksi. Evaluasi keperawatan. Evaluasi merupakan sebagai penilaian status klien dari efektivitas tindakan dan pencapaian hasil yang diidentifikasi terus pada setiap langkah dalam proses keperawatan serta rencana keperawatan yang telah dilaksanakan. Nanda 2015. Diagnosa perawatan yang teratasi pada pasien 1 yaitu 3 diagnosa dan 2 diagnosa yang teratasi sebagai pasien pulang pada tanggal 5 April 2019 selama 4 hari perawatan. Diagnosa keperawatan yang teratasi pada pasien 2 yaitu 3 diagnosa dan 2 diagnosa yang teratasi sebagian pasien pulang pada tanggal 7 April 2019 selama 6 hari perawatan. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan pengajian diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, saran bagi peneliti, bagi perawat ruangan, bagi perkembangan ilmu keperawatan. Terima kasih.